produktivitas itu meningkat pada saat kita sedang di dalam ketenangan. Ada juga rest yang sangat penting yang seringkali disepelekan, yaitu datang ke hadirat Tuhan. Ya, kita sediain waktu untuk kita baca firman, untuk kita worship, untuk kita doa, untuk kita honest sama Tuhan, kita hari itu ngalamin apa, itu rest yang penting banget dan biasanya orang kadang lupa. Ya. Waktu kita menghadapi tantangan dengan hati yang berserah, tapi attitude-nya trust to God, waktu itu kita akan mengandalkan Tuhan. Hai semuanya, selamat datang di Girls Talk O'Clock. Waktunya bincang-bincang karena kebutuhan pokok ciwi-ciwi selain sandang, pangan, papan adalah ngobrol. Nah, saat ini perkenalkan dulu, aku adalah Priska Utari yang akan menjadi host Girls Talk kita kali ini. Dan aku tidak sendirian. Kali ini aku sudah bersama dengan dua tamu spesial. Hai. Ada Kamara yang juga merupakan istri dari Pastor Jusar Badudu. Dan juga ada Anet sebagai istri dari Pastor Erwin Misael. Halo. Halo. Gimana kabarnya ini ibu-ibu? Kabar baik. Ya, Baik. Baik, Itu sehat. senyumnya penuh dengan makna tersembunyi atau memang baik-baik aja? Baik dong. Puji Tuhan. baik dan cantik. Ya. Oh iya, Oke. kita mah selalu cantik. Anggunli. Apalagi dengan dress code kita hari ini ya. Cerah sekali. Oke, ini kan sudah lewat tengah tahun. Bisa dideskripsikan how has 2024 been untuk Kamara dan juga Anet? Menyenangkan, Menyenangkan. Oke. Itu aja Anet. itu aja sih. Oke, kalau Kamara gimana? Penuh ketidakpastian, seperti hidup sebagaimana hidup ya. Iya. Karena ya hidup, namanya hidup tidak Iya, tidak ada yang pasti. iya. Yang pasti Tapi adalah dinikmati aja. Dinikmati aja. Iya. Oke. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya dengan Anet dan juga Kamara. Aku mau tanya nih. Dari 1 sampai 10, 1 itu sangat tidak sibuk, 10 sangat sibuk. Rate kesibukanmu saat ini. 7. Oke, 7 5, dan 5. Oke, kenapa 7, kenapa 5? Sekarang karena anaknya sedang tidak di dalam rumah, udah kuliah jauh dari rumah, Ya. berarti sekarang perannya ibu rumah tangga, istri, dan pelayanan. Pelayanan ya di parenting sama di women's ministry. Oke. Gitu. Jadi hari-hari ya rumah tangga Pelayanan. dan pelayanan. Wow, baik, Gitu. baik. Oke, Kamara. Kalau Anet, gimana dengan 5 itu? Jadi kalau kesibukan sehari-hari, aku istri rumah tangga. Jadi kesibukannya sekitar rumah, bangun, masak, siapin bekal, makan siang, terus nyapu, ngepel, gosok. Nah itu seputaran itu. Mengurus pipi? Iya, mengurus anabul di rumah. Iya, Betul. pipi itu bukan panggilan sayang buat Tete Erwin. Pipi itu anabul. Ya betul, anabul kesayangan juga gitu. Nah di Oke. tengah-tengah itu ya pelayanan juga, biasanya ada jadwal pelayanan. Tapi selalu menyediakan waktu untuk istirahat sih. Jadi kalau dibilang sibuk banget, mungkin lagi 50-50 lah. Enggak gitu, jadi istirahat sama kesibukannya masih bisa diimbang. Balance ya. Oke, tapi kalau misalnya nih lagi tidak sibuk, biasanya kan kita butuh me time juga ya. Di tengah kesibukan apapun itu. Nah, me time-nya ini lebih suka ngapain? Kalau ada waktu untuk me time. Me time itu ada beberapa macam. Misalnya me time kita mau ngobrol sama orang, berarti mesti janjian sama orang, ya kan? Mesti keluar rumah. Tapi me time juga aku suka kayak tidur siang sambil denger lagu, itu me Betul banget time. lagi, ya. Wow. Tidur itu juga termasuk me time sih. Terus baca buku sambil denger lagu, aku tuh apa-apa pakai lagu. Iya, musik is my life, music is my therapy. Apalagi kalau Pastor Jusar yang nyanyiin ya. Kamara. Nggak pakai aplikasi sis. Oh, Ya. Pakai aplikasi. Oke. Jadi baca sambil denger lagu Wow. gitu, sambil bikin kopi, ya kan murah meriah gitu. Ya.
Itu me Kalau- time kamar ya. Oke. Kalau Anet gimana? Mirip sih. Tidur siang itu me time yang kalau abis aktivitas fisik capek, misalnya yang dari pagi ke malam kemarinnya gitu, ketemu orang terus-terusan, misalnya itu meeting gitu. Pasti besoknya harus tidur seharian. itu me time Introvert ku. ya? Iya, energi ketemu orangnya abis. Jadi harus ketemu orang, harus tidur. mending sendirian. Tapi ketemu orang itu ada dua macam makanya. Mau ketemu orang yang ngisi, apa ketemu orang yang Menghabiskan ngambil energi. Iya, karena kalau misalnya kita even kita bukan ngomong orang yang bagaimana ya. Misalnya kita lagi meeting kan kita mengeluarkan pikiran, kita mengeluarkan ide, kita membahas sesuatu. Waktu keluar dari kita itu melelahkan loh setelahnya. Ya. Nah, sementara kalau misalnya ngobrol sama orang-orang yang kayak bisa celebrate you, Ya. kayak orang-orang yang kayak waktu kamu cerita, kayak mereka bisa menerima kamu, bisa Ya. accept you, kayak you feel seen and heard. Nah, itu ngisi. Jadi Wow. kayak ngobrol aja tuh, ngobrolnya sama siapa? Ya. Ngobrolnya gimana? Jadi kayak, oh ini ngobrol yang, jadi nggak sembarang ngobrol tuh, gitu kan? Ngobrol Iya. yang isi atau ngobrol yang ngeluarin? Iya, ngobrol sama temen yang sefrekuensi, yang benar-benar klop banget sama kita, yang kita ketemu dia tuh nggak perlu mikir, bisa jadi apa adanya banget. Iya. Itu juga termasuk me time juga sih. Ngobrol yang mengembalikan kita pada diri kita sendiri. Nah, iya. Iya. Wow. Yang mengingatkan kita kepada our purpose and meaning. Karena kalau misalnya gini, hari ini ngerjain ini, terus 2 hari lagi ngerjain itu, terus ini terus-terusan, terus waktu kelelahan kita jadi, aduh capek banget ya. Kayaknya tuh lelah gitu, kayak perlu dirapiin lagi. Nah, kita mesti ngobrol sama orang-orang yang kayak mengembalikan Wow. kita kepada track kita. Berarti jangan sampai salah memilih me time ya. Karena ada me time yang betul. recharging, ada juga yang draining. Ya. Oke. Me time itu perlu izin kita. Perlu izin kita. Iya. Bagaimana maksudnya me time izin kita? Lah, kan ada orang-orang yang kalau me time tuh berasanya kayak nggak produktif. Waktu kita tahu bahwa diri kita itu sebenarnya butuh rest, itu kita akan mengizinkan diri kita untuk beristirahat. Rest itu perlu izin kita. Wow. Rest ada yang nggak perlu izin kita, namanya sakit. Oh iya, itu mah kalau bisa kita tidak izinkan ya. Itu kayak dipaksa Tuhan. Nah, kalau udah sakit, dia nggak perlu izin kita. Kamu harus rest, Tuhan bilang gitu kan? Iya. Jadi Wow. rest Wow, itu wow, perlu wow. izin kita. Oke. Dan juga mungkin salah satu penyebab kita kadang butuh rest itu adalah stres. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal stres, kalau stres itu adalah seekor hewan, hewan apa yang menggambarkan stres kamu? Ikan teri. Kenapa ikan teri? Karena dia banyak dan berkerumun. Nah, kalau lagi stres kan pikirannya mungkin gitu ya. overthinking kan. Pikiran yang kecil-kecil semuanya ngumpul jadi satu gitu, bergerombol, penuh di kepala. Nah, mungkin kayak gitu tuh, stres. Aku nyamuk deh. Karena Karena waktu kita tidur aja dia berisik. Oh, iya. Kalau dia nggak kelihatan, dia ganggu sampai gatel, gremet gitu kan. Jadi kayak kelihatan atau nggak kelihatan dia ganggu. wow. Gitu. Ganggunya baik itu yang kedengeran maupun yang fisik. Ya, kayak terasa iya. dan terdengar. Betul. Oh iya, benar-benar. Even dia sudah tidak menggigit, kita masih kegatelan. Ya juga ya. Walaupun Iya, udah ya. pergi nyamuknya, udah kita pukul juga pun Iya. masih tetap. Besok masih gatel kan? Betul. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya. Ini harus dijawab dengan cepat. Kalau disuruh pilih, es krim vanilla atau coklat? Vanilla. Coklat. Pas ya? Saling melengkapi. Nggak janjian ya kita. Kalau disuruh pilih, refleksologi atau nyalon? Pijet. Nyalon. Pijet. Oke. Pijet nyalon. Tos, kita kamar aku suka banget pijet. Yang enak deh, ups. Iklan deh kita. Oke, ini lagi. Drakor atau anime? Anime. Dua-duanya. Kalau Hollywood gimana? Aku pikir kamera mau jawab Bollywood tuh. Dana coy. Anime sekali, Demon Slayer. Oke, ini lagi.
pantai atau gunung? Gunung. Pantai. Teh atau kopi? Kopi. Kopi. Itu kompak ya kalau Itu kopi no ya? debat. Kopi. Oke, nah sekarang pertanyaan lagi ya. Kalau nih tiba-tiba besok kita terdampar di padang gurun, selain air, jawabannya nggak boleh air ya. Apa barang yang akan kamu bawa buat bertahan? Jadi kita udah tahu nih, kita besok akan terdampar di padang gurun, mau bawa barang apa? Handphone. Handphone gak ada chargernya Minta telepon, jemput sekarang. Mr. Erwin datang dari surga loh. Naik helikopter. Jemput aku. Handphone. Bantal deh. Bantal? Terus gimana dong? Buat apa bantal di padang gurun? Nah, daripada air nggak bisa, tidur aja. Bener-bener. Luar biasa. Luar biasa. Nah, sekarang kalau padang gurun itu adalah tantangan hidup, apa yang akan Kamara, Anet lakukan buat survive dan terus maju? Mendekatkan diri kepada Tuhan, karena biasanya tantangan hidup itu ada tujuannya, Yes. ada apa yang mau disampaikan, apa yang bisa kita lakukan. Ya, mesti nanyanya sama Tuhan kan, supaya tantangan itu tepat sasaran, Betul. mengeluarkan sesuai dengan tujuan kenapa tantangan itu ada gitu kan. Wow, karena berarti bisa jadi ada tantangan hidup yang kita nggak belajar anything from that. Iya. Ya kalau kita kasih respon yang nggak benar, berarti dia bisa nggak memberikan manfaat yang seharusnya. Seharusnya, ya. Oke. Dan kita nggak grow juga ya, jadinya ya Kak ya. Iya. Kalau misalnya kita hadapinnya dengan salah, kita jadi nggak grow. Iya, Oke. gitu. Kalau Anet? Ya kalau ada tantangan hidup ya dihadapi aja. Yang pastinya jangan lupa kalau Tuhan sih memampukan kita dan selalu beserta kita sih. Mau sesusah apapun, seandainya kita lemah, kita nggak mampu, Tuhan pasti mampu. Jadi Ya. ketika kita ngerasa nggak sanggup, kita harus ingat kalau Tuhan tuh sanggup. Jadi kita bergantungnya ya sama Tuhan gitu. Ya. Karena nggak ada masalah yang lebih besar dari Tuhan. Ya. Masalah mungkin banyak yang lebih besar dari kita, tapi nggak ada yang lebih besar dari Tuhan. That's why kita perlu banget ngandelin Tuhan. Wow. Ya, dan mungkin akan lebih mudah buat kita survive saat kita tahu kalau kita tidak sendirian. Ya. Betul. Ya. Kamara mungkin ada yang mau ditambahkan? Uniknya, waktu kita misalnya ada menemukan tantangan atau sesuatu yang sulit ya, dengan tahu bahwa kita nggak sendirian aja, Ya. itu udah meringankan beban kita. Ya. Gitu. Mungkin kadang-kadang teman kita ada tantangan, terus kita ada di situ, jalan keluarnya belum ada saat itu. Tapi selama dia menghadapi tantangan dan ada kita di situ, kita nggak pernah tahu bahwa kita tuh sedang meringankan beban dia. Sampai dia menemukan jalan keluar itu, kita ada di situ, itu kita sedang meringankan beban dia. Wow. Kita nggak pernah tahu. Gitu. Berbicara tentang menghadapi tantangan hidup dan mendekat kepada Tuhan, ada nggak sih pengalaman dari Kamara ataupun Anet saat sedang mengalami tantangan hidup ini, saat kita mendekat dengan Tuhan dan saat menghadapinya sendirian, itu ada bedanya nggak? Beda banget sih pastinya. Dan kadang mungkin kalau udah terbiasa ikut Tuhan udah lama, udah terbiasa di lingkungan gereja, kadang tuh kita nggak sadar kalau kita menghadapi masalah kita tuh sendirian, tanpa Tuhan. Karena kita merasanya menjalaninya, menghadapinya bersama Tuhan. Padahal mungkin sebenarnya kita mengandalkan akal dan pikiran dan kekuatan kita sendiri. Biasanya masalah-masalah yang datangnya mirip-mirip sama masalah yang pernah kita hadapi. Biasa udah autopilot tuh menyelesaikan masalahnya. Jadi yang maju itu adalah logik kita, pengalaman kita, dan ya kekuatan sendiri gitu. Tapi kalau meskipun udah berkali-kali menghadapi masalah yang sama, dihadapi berkali-kali, lama-lama kan capek ya. Fisiknya capek, secara mental juga capek. Aduh kenapa sih Tuhan, ini kok begini lagi, kejadiannya begini lagi, sama-sama terus, gimana sih? Baru inget, kok baru nyari Tuhannya sekarang ya? Baru ngomong soal masalah ini sama Tuhan sekarang ya? Nah itu biasanya sadar kalau ngejalanin sendiri itu tuh kalau udah di
energinya tuh biasanya udah habis banget. Jadi bukan hanya di pikiran yang capek, tapi udah ngaruh ke fisik. Fisiknya juga udah capek banget, udah kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Nah di situ biasanya ya bertobatlah, kembali kepada Tuhan, fokus lagi gitu, maksudnya kayak bawa dalam doa dan minta tolong, Tuhan ini gimana gitu. Tapi kalau dari awal ngejalaninnya sama Tuhan itu pasti beda banget sih. Karena udah fokusnya ada masalah ini, Tuhan mau aku menghadapinya gimana ya. Ya. Biasanya lebih ada wisdom, tepat sasaran, dan jadi kita nggak buang-buang energi gitu. Jadi kayak lebih cepet gitu. Iya. Tidak berputar-putar ya. Betul. Nggak perlu kayak terlalu banyak air mata, fisik udah capek gitu. Kalau ngejalanin sendiri kan biasa sampai fisik tuh udah kayak, aduh capek banget Tuhan. Ya. Iya. Wow. Biasanya kalau udah ngadepin tantangan yang bikin kita bisa surrender, and then berikutnya kita akan tahu bahwa sebenarnya Tuhan punya plan yang lebih besar dari kita, punya tujuan yang lebih besar dari kita. Jadi waktu kita menghadapi tantangan dengan hati yang berserah, tapi attitude-nya trust to God, Ya. waktu itu kita akan mengandalkan Tuhan. Ya. Sebelum kita sampai ke surrender tuh, kalau yang tadi Anet bilang gitu kan, sebenarnya aku sama Anet nih mirip nih ngomongannya kan, Iya. tapi aku bilang kita harus dibikin surrender dulu sama Tuhan, baru abis itu ketemu tantangan berikutnya kita kayak, ini ya rasanya surrender, karena waktu surrender tuh sebenarnya itu kita perlu sebenarnya. Ya. Surrender itu bukan cuman kenapa Tuhan mau kita surrender, karena sebenarnya kita perlu surrender. Waktu surrender tuh kita sedang beristirahat di dalam Tuhan, Ya. untuk nanya sama Tuhan kayak, Tuhan ini maunya gimana, kemana gitu. Wow. Biasanya sebelum surrender itu ya yang ngandelin diri sendiri itu ya. Ya. Gitu. Oke. Satu poin penting yang sangat masuk ke dalam hati aku dari obrolan kita saat ini adalah how important it is untuk beristirahat, Ya. to rest. Nah, sebelum kita mengakhiri Girls Talk kita kali ini, Kamara dan juga Anet, boleh nggak share sesuatu tentang rest kepada ladies yang sedang menyaksikan Girls Talk? Kalau aku ngelihatnya, rest itu sebuah bentuk tindakan dari mengasihi diri sendiri. Jadi sebuah tindakan dari self love. Karena orang yang nggak mengerti kebutuhan dirinya apa, sebenarnya mereka bukan nggak punya waktu loh buat istirahat. Tapi mereka seringkali merasa waktu mereka istirahat, mereka tuh nggak produktif. Iya. Jadi mereka tidak membiarkan diri mereka beristirahat. Waktu mereka beristirahat, jadi kayak, aduh, kok nggak produktif ya? Kok kayak kurang gimana gitu. Nah sebenarnya itu karena dia nggak menyadari sebenarnya kita ini capek atau nggak capek, kita tuh semua perlu istirahat kok. Iya. Gitu. Karena waktu kita istirahat, kita kembali diisi lagi. Karena kita waktu melakukan sesuatu, kayak yang tadi kita ngobrol tuh, waktu kita melakukan sesuatu itu keluar dari kita Ya. perlu kembalikan lagi gitu. Oke. Kalau Anet? Banyak orang yang bingung, istirahat tuh sebenarnya ngapain sih? Dan banyak juga yang ngerasa bersalah kayak Kamara bilang kalau istirahat tuh kayak kesana nggak produktif. Tapi banyak juga orang yang udah capek mau istirahat tuh bingung karena mungkin dia selama ini fokusnya kerja, fokusnya sibuk, fokusnya produktif sampai lupa memikirkan hobinya apa sih. Aku sukanya ngapain sih? Untuk tahu kamu tuh senangnya apa, kamu punya hobi nggak? Itu nggak semua orang ternyata punya. Nggak semua orang bisa jawab pertanyaan yang simple itu. Itu harus dibiasain. Coba hal baru, luangin waktu luang. Harus ada komitmen untuk mencari rest kita tuh apa. Karena orang beda-beda. Ada yang restnya olahraga. Ada yang olahraga malah jadi makin capek. Ada yang restnya tidur. Ada yang restnya baca buku. Ada yang restnya journaling. Ada yang restnya mungkin ke salon. Itu kita harus tahu. Itu kan rest yang duniawi ya. Fisik kita perlu, dan hati kita tuh perlu itu untuk merasakan seneng, ngerasa rest. Iya. Kalau kita seneng kan kita jadi rest ya. Tapi ada juga rest yang
sangat penting yang seringkali disepelekan, yaitu datang ke hadirat Tuhan ya. Kita sediain waktu untuk kita baca firman, untuk kita worship, untuk kita doa, untuk kita honest sama Tuhan, kita hari itu ngalamin apa, itu rest yang penting banget dan biasanya orang kadang lupa. Ya. Padahal itu yang membuat kita tuh besok paginya bisa bangun dengan lebih ada tenaga yang baru, kita tahu ada grace dan mercy yang baru, dan kita bisa tidur dengan nyenyak pastinya kalau kita nyediain waktu untuk Tuhan di hari itu. Nah, aku baru kepikiran nih mau nambahin. Banyak orang berpikir produktivitas itu semakin meningkat pada saat mereka sangat produktif, sibuk. Sementara sebenarnya produktivitas itu meningkat pada saat kita sedang di dalam ketenangan. Karena waktu kita di dalam ketenangan, kita baru bisa mikirin ada ide yang masuk, ada Holy Spirit kasih tahu kita bisa mikirin solusi yang terbaik, kita bisa mengingat-ingat apa pengetahuan yang berkaitan dengan itu. Jadi sebenarnya kita lebih produktif justru pada saat kita ada di dalam ketenangan, bukan kesibukan. Wow, super sekali. Kita semakin produktif kalau kita tenang, bukan pada saat kita sangat sibuk. Ya, dan yang seperti sudah disebutkan tadi bahwa rest itu ada macam-macam bentuknya, tapi yang pasti yang paling menenangkan adalah restnya bersama dengan Tuhan. Jadi kali ini aku mau ajakin semua ladies yang sedang menonton dan menyaksikan Girls Talk kita kali ini untuk segera daftar dan ikutan Treasures Moment Conference 2024. Caranya dengan langsung daftar di www.treasuresconference.com. And we'll see you there. Bye.